Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita berjumpa lagi. Saya yakin saudara-saudara semua di dalam Tuhan hari ini mengalami satu berkat yang luar biasa. Hari ini kita akan mempelajari satu topik mengenai gosip. Kita tahu ya, kalau kita sudah bicara gosip, kita mengerti apa itu gosip dan seperti apa yang kita bicarakan. Apa arti gosip itu sendiri? Mungkin bagi saudara-saudara yang kurang jelas apa artinya. Gosip adalah menceritakan kejelekan seseorang atau membicarakan hal-hal negatif mengenai seseorang. Ya, jadi sangat jelas. Jika bergosip, umumnya kita selalu bicara kejelekan seseorang. Jarang kita bergosip akan bicara hal yang baik. Nah, di saat kita bergosip, pasti di belakang itu kita memiliki satu motif. Kita memiliki maksud, tujuan. Apa kira-kira tujuan kita, motif kita saat bergosip? Biasanya adalah kita mencari kawan yang sepikir dengan kita, sependapat dengan kita, mungkin juga mengalami sesuatu yang sama dengan kita, sehingga kita bisa memberikan satu argumen negatif kepada orang lain. Kita merasa, saya punya teman, ini dia sepikir. Seperti itu. Jadi motif kita mencari teman yang sepikir dan sama dengan argumen kita. Tapi kita harus tahu dengan jelas bahwa Tuhan melarang kita untuk bergosip. Jelas, sekali lagi Tuhan melarang kita bergosip. Karena kita sudah tahu bergosip pasti negatif. Lalu apa yang Tuhan nasihatkan bagi kita? Apa teguran Tuhan bagi kita? Mari kita lihat bersama di dalam Matius 7 ayat ketiga. Demikian dikatakan, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Saudara-saudara, Tuhan menasihatkan demikian di dalam Alkitab. Lalu, di dalam pena inspirasi, hamba Tuhan sendiri mengatakan sebagai berikut. Anda yang suka berbicara tentang kesalahan orang lain, bangkit dan lihatlah dalam hati Anda sendiri. Ambil Alkitab Anda, pergi kepada Allah di dalam doa yang sungguh-sungguh. Mintalah Dia mengajar Anda untuk mengenal diri sendiri, untuk memahami kelemahan Anda, dosa-dosa Anda. Sangat jelas sekali firman Tuhan dan pena inspirasi mengatakan bahwa lebih baik kita mengkoreksi diri. Kita memeriksa diri kita sendiri. Apakah kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum? Gantinya kita melihat kesalahan-kesalahan orang lain, menunjuk ke sana kemari, mengatakan keburukan. Kita lihat apa keburukan kita. Caranya adalah dengan melihat melalui Alkitab. Ya, firman Tuhan dapat menunjukkan kesalahan-kesalahan kita, kelemahan kita, dan bagaimana kita harus memperbaikinya. Nah, di saat kita mulai berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan serta memperbaiki diri, maka kita tidak akan punya waktu untuk bergosip. Tidak ada waktu untuk mengatakan kejelekan orang lain. Karena kita sibuk dekat dengan Tuhan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apa nasihat Tuhan? Melalui Alkitab juga di dalam Efesus 4 ayat 29. Ya, di bagian akhir dikatakan, pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kemudian
lebih lanjut di dalam Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara-saudara sekalian, apabila kita sudah dekat dengan Tuhan, kita mau mengkoreksi segala kekurangan dan kesalahan kita, maka apa? Kita bisa memberi jawab dengan bijak, penuh kasih kepada setiap orang. Jadi bukan lagi kita membicarakan kejelekan orang, tetapi kita membagikan kasih Tuhan. Lalu apa aplikasinya bagi kita dalam kehidupan? Bagaimana tindakan kita? Mari kita refleksikan ini berupa seperti berikut. Saat kita menulis status, mungkin di dalam Facebook, WhatsApp, atau media sosial kita yang lainnya, hendaklah sebuah kata-kata yang memberikan pengharapan, sukacita, kasih. Janganlah kata-kata yang membuat orang penasaran sehingga mengandung arti negatif dan akhirnya kita membicarakan kejelekan. Jangan, saudara-saudara. Lalu, apa yang dapat kita lakukan selanjutnya adalah berdoa. Kita harus banyak berdoa, memohon kuasa Tuhan, memohon agar Tuhan mengerjakan setiap kebaikan dan kebenaran itu di dalam diri kita. Saudara-saudara, kita tidak sanggup mengerjakan dengan kekuatan sendiri. Kita lemah. Kita memerlukan kuasa Tuhan mengerjakan semua kebaikan di dalam diri kita bersama. Kiranya saudara-saudara, dengan pembahasan singkat saat ini, kita boleh lebih diubahkan oleh Tuhan menjadi suatu pribadi yang lebih baik, menjadi anak-anak Tuhan yang suka membicarakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, dan cinta Tuhan kepada sesama. Sampai di sini saudara-saudara sekalian, kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus dan menjadi umat Tuhan yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.